Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang siang. adik-adik. Salam hangat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat ya. Masih semangat semuanya? Oke, sebelum kita memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dapat dicukupkan. Oke, pada pertemuan kali ini yang merupakan pertemuan kedua di kelas 12 ya. Jadi, apakah di pertemuan kali ini ada siswa yang tidak hadir? Oke, sebelumnya di kolom chat sudah disediakan link ya, silahkan diisi ya link Google Form-nya untuk absen. Oke, bagaimana? Apakah ada siswa yang tidak hadir? Ada Kak. Ya, siapa? Siti. Ya, Siti kenapa nggak bisa hadir? Lagi sakit Kak. Oke, lagi sakit ya. Oke, agar nanti Siti tidak tertinggal materi, jadi tolong temannya untuk share materinya ke Siti ya, supaya Siti nantinya tidak tertinggal materi. Oke? Pada pertemuan kali ini akan melanjutkan materi sebelumnya dengan submateri yang baru yaitu hukum Ohm. Oke, sebelumnya apakah ada yang sudah pernah mendengar mengenai hukum Ohm? Hukum Ohm itu membahas mengenai apa sih? Listrik Kak. Ya, Lilia. Ya, Lilia. Apa tadi jawabannya? Kurang terdengar. Listrik Kak. Ya, tentang listrik. Terus ada lagi nggak yang mau jawab? Hukum Ohm itu membahas mengenai apa? Oke, kita next nih ya. Hukum Ohm ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia kelistrikan. Dalam listrik itu terdapat arus listrik yang mengalir. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil arus listrik dalam suatu rangkaian listrik itu dapat menggunakan konsep hukum Ohm ini. Jadi, bagaimana sih caranya agar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik itu menjadi besar atau menjadi kecil? Ingin tahu jawabannya? Yuk kita simak materi berikut dengan seksama. Nah, hukum Ohm ini membahas mengenai hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Oke, kira-kira kan arus listrik sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat tentang arus listrik itu apa? Oke, jadi arus listrik itu atau dilambangkan dengan I, yaitu jumlah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar per satuan waktu. Satuannya yaitu ampere. Nah, kalau untuk tegangan listrik, ada yang masih ingat nggak tegangan listrik itu apa? Oke, jadi tegangan listrik itu perbedaan potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Satuannya itu volt. Nah, satu lagi hambatan listrik. Hambatan listrik ini akan dibahas pada materi ini. Jadi, hambatan listrik ini merupakan suatu penghambat yang fungsinya untuk menghambat aliran arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Hubungan antara ketiganya itu bagaimana? Apakah baik-baik saja, baik straight kah, atau sudah putus? Bagaimana hubungannya? Oke, hubungan ketiganya itu dijelaskan dalam bunyi hukum Ohm, yaitu kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Ada yang paham nggak maksudnya apa? Dari bunyi hukum Ohm ini. Bingung ya? Oke, dari bunyi hukum Ohm ini kita dapat ngambil dua keadaan, di mana semakin besar nilai tegangan listriknya, maka arus listriknya akan semakin besar juga. Nah, akan tetapi semakin besar nilai hambatan listriknya, maka arus listriknya akan semakin kecil. Atau bisa ditulis dalam persamaan matematis, P sama dengan I kali R, atau R sama dengan V per I.
di mana V itu kan tegangan, satuannya volt, dan I itu kuat arus listrik, satuannya ampere. Jadi 1 volt per ampere setara dengan 1 ohm. Loh, kok ohm? Ya, ohm ini diambil dari nama penemunya, yaitu fisikawan Jerman yang bernama Georg Simon Ohm, kelahiran 1787 sampai 1854. Nah, hukum Ohm ini dicetuskan pada tahun 1825 oleh Georg Simon Ohm, kemudian dipublikasikan pada tahun 1827 dalam sebuah paper, The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Nah, di sini terdapat gambar rangkaian listrik sederhana, di mana di sini ada sumber tegangannya, ada hambatan listrik atau satuannya ohm, di sini ada LED atau lampu, dan untuk yang tanda panah warna merah itu menunjukkan arah arus listrik, yaitu arus listrik, di mana satuannya itu ampere. Oke, terkait hambatan listrik, kenapa sih hambatan listrik ini lambangnya di sini kayak zigzag gitu? Oke, kita next slide. Oke, kita analogikan sebagai air mengalir di dalam pipa nih. Di sini kan ada 2 pipa, di mana pipa yang pertama itu tanpa hambatan dan pipa yang kedua itu terdapat hambatan. Oke, kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, kita simak saja. Nah, untuk yang tanpa hambatan, air mengalir dengan deras ya. Jadi tanpa hambatan kayak benar-benar airnya mengalir secara langsung. Nah, untuk yang terdapat hambatan nih dalam pipa tersebut, bagaimana air mengalirnya, arus air yang mengalirnya? Nah, jadi arus air yang melalui hambatan tersebut jadi lebih kecil karena airnya terhambat oleh suatu hambatan tersebut. Sama halnya seperti arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Nih, jadi arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik itu tidak semata-mata langsung gitu loh. Dalam suatu penghantar itu mengalir lurus. Bisa jadi arus listriknya itu diputar-putar dulu melalui suatu penghantar atau kawat, diputar-putar kayak gitu. Jadi arus listrik yang mengalir melalui hambatan listrik itu arusnya akan terhambat. Oke, kita ke contoh latihan soal. Dalam suatu percobaan diperoleh grafik hubungan antara kuat arus listrik I dan tegangan listrik V pada suatu rangkaian listrik. Jika tegangan sumber yang digunakan senilai 18 volt, maka kuat arus listriknya sebesar, di sini ditampilkan suatu grafik ya, di mana di sini terdapat arus listriknya yang di sebelah kiri ya, dan yang di bawah itu tegangan listrik atau volt. Nah, ini optionnya. Oke, kita langsung melakukan penyelesaian. Oke, kita gunakan persamaan hukum Ohm, di mana kita bandingkan ya R1 sama dengan R2. Kan R1 itu rumusnya V per I, jadi V1 per I1. Kemudian untuk R2 sama aja, V2 per I2. Nah, untuk P1 nilainya 10, kita ambil yang 10 aja ya, yang di sini, yang 0,03 nih, lurusan 0,03. V-nya 10, dan arus listriknya itu 0,03. Terus untuk yang tegangan, di sini kan tegangan V2-nya itu 18 volt, dan arus I2-nya itu belum diketahui. Jadi 10, jadi kita kali silang ya, 10 kali I2, 18 kali 0,03, hasilnya itu 0,54 dibagi 10. Nah, kemudian I2 senilai 0,054 ampere. Nah, karena satuannya ampere, sedangkan di option pilihan PG itu satuannya miliampere, jadi kita ubah satuannya. 0,054 ampere dikali 1000, hasilnya 54 miliampere. Jadi jawaban yang benar ialah D. Oke, kita akan melakukan simulasi hukum Ohm ya di sini. Jadi silahkan teman-teman klik link yang ada di bawah ini, atau teman-teman juga bisa search di Google dengan menuliskan simulasi PET hukum Ohm. Nah, kemudian pilih pilihan teratas pada kolom pencarian. Setelah itu klik unduh, kemudian klik tombol flash atau mainkan. Nah, setelah itu, inilah tampilan simulasi hukum Ohm di smartphone teman-teman. Oke, langsung saja kita klik linknya. Nanti tampilan PET simulasinya akan seperti berikut ini.
Nih akan seperti ini. Nah, di sini ada arus listriknya di bagian tengah sini. Kemudian tegangannya di bagian sini nanti bisa dinaik turunkan tegangannya. Terus di sini ada resistornya, resistansi atau hambatannya bisa dinaik turunkan juga. Oke, yang pertama kita turunkan, atur ke 3 volt, kemudian hambatannya ke 10 ohm. Kemudian amati arus listrik yang ada di tengah sini, 300,0 mA. Oke, selanjutnya sambil teman-teman melakukan simulasi atau simulasinya dilakukan nanti ya setelah teman-teman diberikan contoh mengenai data dan pengamatan hasil simulasi. Jadi di sini kita kasih contoh ya. Tabel 1 data dan pengamatan kuat arus listrik dengan tegangan 3 volt. Nih, kita kasih sampel data itu 1 ya. Hambatannya itu 10 ohm. Jadi kuat arus yang dihasilkan itu berapa? Nih, amati gambar yang di sebelah kanan ya. Ini kan di sini ada V tegangan dan R resistansi atau resistor. Nah, ukur tegangannya jadi 3 volt dan ukur hambatannya jadi 10 ohm. Nah, kemudian amati arus yang ada di tengah. Hasilnya kan 300,0 mA. Setelah itu kita olah data. Hasil dari data eksperimen 300 mA. Nah, kemudian diubah ke ampere jadi 0,3 ampere. Kemudian kita melakukan pembuktian hasil data eksperimen menggunakan persamaan hukum Ohm. Jadi dibuktikan nih menggunakan persamaan hukum Ohm di mana rumusnya itu I sama dengan V per R. V-nya itu kan 3 volt ya yang di atas, kemudian I-nya itu 10 ohm yang di tabel. Nah, untuk kuat arusnya nilainya berapa? 3 dibagi 10 sama dengan 0,3 ampere. Setelah itu kita bandingkan hasil data eksperimen dengan hasil data perhitungan dan tentukan nilai error eksperimennya. Nih, nilai dari eksperimen kan 0,3 ampere. Untuk nilai hasil perhitungan juga 0,3 ampere. Jadi 0,3 dikurang 0,3 per 0,3 dikali 100% hasilnya 0%. Jadi contoh data di sini simulasi yang telah kita lakukan itu hasil eksperimen itu 0%. Oke, setelah ini silahkan lakukan simulasi dengan tegangan itu 3 volt dan dengan hambatannya itu 250 ohm, 675 ohm atau 1000 ohm, atau bisa mengubah tegangannya bisa 6 volt, 9 volt, 4,5 volt kayak gitu. Jadi yang jelas setelah melakukan simulasi ini bisa menyimpulkan. Oke, sekarang saatnya post test. Oke, link untuk post test sudah tersedia di kolom chat, silahkan diakses. Waktu pengerjaan post test itu 5 menit, dimulai dari sekarang. Oke, karena waktu post test sudah selesai, semuanya stay kembali di Zoom ya. Sebelum kita tutup materi ini, bagaimana? Sudah terjawab mengenai pertanyaan di atas? Pertanyaan yang tentang cara memperbesar atau memperkecil arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Bagaimana, sudah terjawab belum? Sudah ya, tadi ada yang mengangguk-ngangguk tuh, malu-malu. Jadi untuk memperbesar nilai kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian itu dapat dengan cara menaikkan tegangan pada rangkaian tersebut dan juga memperkecil hambatan pada rangkaian tersebut. Kemudian kalau misalkan untuk memperkecil arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tersebut itu dapat dengan cara memperbesar hambatannya dan memperkecil tegangannya. Selanjutnya terkait materi hukum Ohm ini, apakah ada yang masih bingung atau sudah dipahami semuanya? Alhamdulillah jelas, Kak. Oke, cukup ya karena sudah jelas juga. Kalau begitu kakak ingin mengingatkan terkait tugas, jangan lupa dikerjakan. Yang tadi ya yang simulasi hukum Ohm itu yang datanya silahkan diolah oleh adik-adik. Karena akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dapat dicukupkan. Terima kasih, semangat, jangan lupa bahagia, dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkah. Amin. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.